Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khairi wan-nasihata lil muslimin min afdalil qurubat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat fid dini wa dhalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliyaihi salihin wal ulama'il amilin ar-rasihin fil ilmi wal yakin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin hadirat rahimakumullah yang saya hormati dan yang kami ta'zimi, dan para sahabat-sahabat kami yang selalu mengikuti channel kami yaitu Cahaya Dakwah, yang insyaallah setiap minggu kami tetap melakukan kajian kultum, kajian 7 menit insyaallah. Mudah-mudahan dalam rangka pembacaan atau penjelasan tentang adab puasa Ramadan ini mudah-mudahan menjadi salah satu tambahan ilmu, terutama bagi saya sendiri, karena dasar perintah Al-Qur'an, perintah puasa itu dasarnya perintah puasa Ramadan itu di dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tsumma qala subhanahu ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Ini dasar perintah puasa Ramadan, bahwasan perintah puasa ini diwajibkan kepada umat Islam yang sudah mempunyai syarat. Kalau belum mempunyai syarat, maka kewajiban puasa tentu tidak diwajibkan. Kalau sudah syarat-syaratnya sudah lengkap, sudah full, sudah memenuhi, maka hal ini diwajibkan untuk melakukan puasa Ramadan. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini kami akan memberikan pelajaran adab puasa, karena orang puasa ini butuh adab. Ibaratkan orang ngaji itu juga butuh ilmunya ngaji. Bagaimana caranya agar ngaji kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW? Mesti kita harus punya adab, yaitu harus kita berwudu terlebih dahulu, menghadap ke barat dan sambil mengangan-angan maknanya Al-Quran. Hal seperti itu. Puasa juga ada adabnya, karena tanpa adab maka puasa ini tidak akan sempurna. Di antara adab puasa ialah ayyahfadha lisanahu 'anil kadhibi wal ghibati, adalah menjaga lisannya dari perkataan dusta, wal ghibati, ngerasani. Nah, ini harus dijaga, lisannya harus dijaga. Ini salah satu etika atau tata krama ketika kita berpuasa. Jaga lisannya harus dijaga, terus dari perkataan dusta dan lain sebagainya. Wa ayyahfadha 'ainahu wa udhunahu 'anin nadhri wal istima'i ila ma la yahillu lah. Harus juga menjaga pandangan kita, pendengaran kita kepada sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah. Ini juga dijaga. Memandang wanita yang bukan muhrimnya juga ini dijauhkan, harus ditinggalkan. Yang diantara lagi tata keramanya puasa, wa kadzalika yahfadhu batnahu an tanawilil harami wasyubhati wa khususan indal iftar. Artinya bagaimana? Kita juga menjaga perut kita, harus dijaga daripada mendapatkan keharaman dan perkara-perkara yang syubhat,
khususnya ketika kita hendak berbuka puasa. Jangan sampai makanan ketika kita hendak buka puasa ini didapat dari hal-hal yang haram atau hal-hal yang syubhat. Ini juga harus dihindari kepada kita. Agar kenapa? Agar puasa kita ini lebih sempurna dan lebih efektif di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus menjaga makanan, baik itu hendak mau sahur maupun hendak berbuka puasa, kita harus dijaga makanannya didapat dari mana. Akankah makanan itu didapat dengan secara halal atau dengan didapat dengan secara syubhat atau didapat dengan secara haram? Maka seyogyanya bagi kita hendaklah didapat makanan untuk berbuka puasa dan sahur itu secara halal. Terus di antara selanjutnya tata krama adab bagi orang yang berpuasa, ayyahfadha as-sha'imu jami'u jawarihi an mulabasatil athami thumma 'anil fudul. Juga kita harus menjaga anggota ini daripada pakaian-pakaian yang berdosa, berdosa. Thumma 'anil fudul, juga kita menjaga dari berlebihan. Dengan israflah, innallaha la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Biasanya manusia itu kalau sudah masuk berbuka puasa itu semua hidangan disediakan seakan-akan semuanya mau dimakan semuanya. Itu jangan berlebihan. Kita buka puasa ya ambil secukupnya saja, jangan sampai berlebihan, karena berlebihan ini tidak baik. Boleh kita makan kenyang itu kalau ada tujuan. Kalau Anda ada tujuan, maka hal seperti itu ulama mengatakan haram seperti itu. Sebagaimana menurut Syarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, boleh makan kenyang itu kalau ada tujuan tertentu. Misalkan ia hendak mau berpuasa, itu boleh, tidak apa-apa. Terus diantaranya lagi, kenapa harus kita menjaga seperti itu? Wa kam min sha'imin yut'ibu nafsahu bil ju'i wal 'atsy, karena kebanyakan daripada orang-orang berpuasa ini hanya tinggal haus dan laparnya saja. Hanya tinggal haus dan laparnya saja. Maka dengan puasa ini, mulai dari kita puasa sejak terbenamnya matahari sampai terbitnya, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kita juga bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi kita juga harus digunakan waktu itu dengan semaksimal mungkin menjaga daripada hal-hal yang berlebihan dan lain sebagainya. Karena kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Itu karena kebanyakan daripada orang yang puasa ini hanyalah tinggal haus dan lapar. Terus yang kedua adalah juga kita yang selanjutnya, wa tarkul ma'asi wajibun 'alad dawami 'alas shaimi wa 'alal muftir. Juga kita harus hendak menjauhi kemaksiatan, ini wajib bagi seorang yang melakukan puasa. Ini harus menjaga daripada hal-hal yang haram. Juga kita juga meninggalkan tarkul ma'asi. Jangan kita puasa kadang-kadang ngaburit di pinggir jalan, ini salah kaprah. Semestinya kalau kita tinggal di pinggir jalan itu mesti kita ngelihatnya cewek dan lain sebagainya. Ini kalau ngaburit tidak usah di pinggir jalan. Ini kebanyakan pemuda-pemuda hari ini, mohon maaf. Ini sebenarnya ngaburit kita itu dengan apa? Sebenarnya kita masuk di majelis, mendengarkan tausiah, mengikuti majelis taklim, mengikuti tadarus, itu sebenarnya ngaburit yang baik, bukan hanya misalkan nongkrong di pinggir jalan, itu tidak. Karena apa? Nongkrong atau berada di pinggir jalan itu memang satu larangan dari baginda Nabi Muhammad SAW.
Karena hal itu pernah terjadi di zamannya Rasulullah. Rasulullah itu hendak memasuki wilayahnya, jalannya Rasulullah untuk menuju rumah beliau. Akan tetapi di jalan, di pinggir jalan itu ada segerombolan orang Yahudi, orang Yahudi pada saat itu berada di pinggir jalan. Karena ada orang di pinggir jalan itu, ada orang Yahudi tadi, maka beliau Rasulullah SAW sudah tidak lewat di jalan situ lagi. Akan tetapi Rasulullah itu mencari jalan lain untuk menuju rumah beliau. Maka hal seperti ini bagi golongan pemuda-pemudi di hari ini, marilah kita jaga, jangan sampai nongkrong di pinggir jalan dan sebagainya. Di antara tata krama yang lain, wa min azabis shaim alla yukthirun nauma bin nahar wa la yukthirul akla bil lail wal yaktashud fi dzalika hatta yajid massul ju'i wal atas fatadhhabu nafsuhu wa tad'afu sahwatuhu wa yastaniru qalbuhu wa dzalika sirru syami wa aqsuduhu. Dan seyogyanya bagi orang yang melakukan puasa juga mereka tidak banyak tidur di waktu siang, dan juga pula tidak banyak makan di waktu malam. Wal yaktasidu wal yaktasida, tujuannya fi dzalika hatta yajida massul ju'i wal atas, tujuannya untuk merasakan rasa haus dengan lapar. Ya, soalnya kalau terlalu banyak makannya kan tidak merasa dirinya itu berpuasa, sehingga nafsu itu tetap aktif. Kalau makannya itu tidak merasakan haus dan lapar, maka nafsu itu aktif. Tetapi kalau makannya agak sedikit sehingga siangnya merasakan kelaparan dan kehausan, maka seperti itu fatadhhabu nafsuhu, maka nafsunya itu akan lemah, syahwatnya akan lemah, dan hatinya menjadi bersinar. Adapun hal seperti itu sirrus shaum, ini merupakan rahasia puasa. Hadirin hadirat rahimakumullah, jangan kita tinggalkan, ini salah satu daripada adab-adab puasa ini. Karena apa? Tanpa adab maka puasa tidak akan sempurna. Di antara lain, wa min adzabihi alla yuqtiru at-tashaghilu bi umuri dunya fi syahri Ramadan bal yatafarraghu anha li ibadatillahi wa dzikrihi ma amkanahu. Juga kita harus jangan memperbanyak dengan pekerjaan dunia di bulan Ramadan, tetapi kita kosongkan dari perbuatan dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yadkhulu fi syai'in min asghalid dunya illa an kana dhururiyan fi haqqihi. Tidak boleh masuk dalam sesuatu terhadap kerepotan dunia kecuali mereka dalam keadaan dururian, keadaan mudururat, tergesa-gesa. Ini boleh kalau seperti ini. Marilah kita selama bulan puasa ini jangan terlalu dihabiskan waktu ini untuk kerepotan dunia. Akan tetapi selama di bulan puasa ini, mari kita melaksanakan ibadah kepada Allah, banyak berzikir, banyak membaca Al-Quran, banyak membaca tasbih kepada Allah, membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena waktu pada bulan Ramadan ini adalah waktu yang begitu mulia di antara bulan-bulan yang lain. Seperti halnya Jumat adalah waktu yang paling mulia di antara hari-hari yang lain. Mungkin cukup sedemikian. Apabila ada perkataan yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.